Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Apa kabar Nanda pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah. Oke. Bagusnya Ananda dipanggil apa ini? Dipanggil Farhan aja Pak. Oh, Farhan. Oke. Farhan, kalau Farhan boleh manggil Bapak dengan Pak Edi. Oke, ada yang bisa Bapak bantu? Saya di sini saya ingin bercerita sama Bapak. Saya tidak tahu lagi di mana lagi tempat mau bercerita. Dulu kan Bapak pernah masuk ke kelas kami. Kalau Bapak bersedia untuk mendengarkan cerita kami. Oh ya, betul sekali. Jadi tujuan Ananda ke sini untuk konseling dengan Bapak ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Ananda. Bapak senang ini Ananda mau datang ke ruangan Bapak untuk menemui Bapak melakukan kegiatan konseling. Bagaimana kegiatan konseling ini kita lakukan di ruangan konseling aja. Anda bersedia? Bersedia Pak. Oke, kita ke ruangan konseling aja. Silakan masuk. Silakan dulu. Baik, anak-anak. Sekarang kita sudah berada di ruangan konseling. Berarti kegiatan kita, konseling kita akan kita mulai. Tapi sebelumnya sekali lagi Bapak ucapkan sama Ananda, terima kasih sudah mau datang menemui Bapak untuk melakukan konseling. Sekarang Bapak ingin bertanya nih, apakah Ananda sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Belum pernah, berarti belum tahu apa itu konseling? Iya Pak. Belum. Nah, kalau belum tahu, alangkah bagusnya Bapak jelaskan dulu apa itu konseling dan bagaimana cara pelaksanaan konseling itu. Ananda, konseling itu merupakan bantuan layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada kliennya yang bertujuan untuk membantu memantapkan perkembangan kepribadiannya, karirnya, sosialnya maupun belajarnya. Di samping itu, untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dialami oleh klien. Nah, di sini Bapak sebagai konselornya dan Ananda sebagai kliennya. Sampai di sini paham? Paham Pak. Oke, di dalam pelaksanaannya nanti Bapak harap Han atau Farhan tidak usah ragu untuk bercerita sama Bapak, tidak usah takut menyampaikan apa yang sedang dialaminya, dirasakannya, dipikirkannya pada saat ini. Sebab apa yang Farhan sampaikan, yang Farhan ungkapkan ke Bapak, itu tidak akan Bapak ceritakan sama orang lain. Baik terhadap guru Farhan, terhadap teman Farhan, maupun terhadap orang tua Farhan sekalian. Kalaupun seandainya nanti Bapak menceritakan sama orang lain, itu harus seizin dari Farhan sendiri. Farhan paham? Paham Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak kan belum tahu nih masalah yang dialami oleh Farhan. Jadi nanti di dalam pelaksanaannya, Farhan Bapak minta dengan terbuka dan sukarela untuk bercerita apa yang dialaminya, yang dirasakannya. Bagaimana, Han? Bersedia. Setelah konseling ini, Bapak harapkan hari-hari Farhan menjadi bahagia, lebih efektif, dan bisa lebih bersemangat lagi dalam menghadapi aktivitasnya di sekolah maupun di rumah. Amin. Nah, sekarang tampaknya Farhan sudah siap nih untuk melakukan kegiatan konseling. Apakah benar? Benar Pak. Oke. Baik, sekarang apa yang ingin Farhan ceritakan sama Bapak dan apa yang Farhan rasakan saat ini? Nah, baik Pak. Pada akhir-akhir ini atau bulan ini saya sering bersiteru atau berselisih paham dengan orang tua saya dan keluarga saya.
Nah, semenjak ayah berpisah dengan bunda, jadi saya tinggal bersama ibu saya atau bunda saya. Nah, pada saat ini saya sering dimarahi. Nah, sedangkan pada adik saya itu jauh berbeda tuh. Kalau pada adik saya kayaknya bunda itu sangat sayang sama adik saya. Sedangkan pada saya marah-marah terus, tidak pernah diperhatikan gitu kan. Jadi saya merasa rasa pilih kasih itu Pak. Oh, jadi Farhan merasa orang tuanya pilih kasih Ya. terhadap Farhan. Ya, Sudah berapa lama perasaan ini Farhan rasakan sama dari Farhan? sudah sekitar 2 bulan Pak. Sudah 2 bulan. Ya. Selama 2 bulan ini, bagaimana hubungan Farhan dengan orang tua Farhan, khususnya dengan ibu Farhan? Kalau untuk hubungan sendiri itu sering bersiteru atau sering salah paham sendiri atau berbeda paham. Jadi kadang-kadang tidak sering bicara juga, kadang-kadang tidak sering sapa juga. Menurut Han, perilaku ibu seperti ini memang sudah dari dulu atau akhir-akhir ini saja? Emang udah dari dulu Pak, ya sudah sekitaran 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan dulu. Iya. Berarti apakah itu sudah masih ada ayahnya di rumah atau tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi Pak. Kalau boleh Bapak tahu, sekarang ayahnya ada di mana? Di Kota Padang Pak. Kota Padang. Sering ke sana? Sering Pak. Sering. Biasanya kalau pergi ke Padang, kapan? Pas hari libur Pak, hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Berarti hari Sabtu pergi, hari Minggu sore pulang lagi. Ya. Gitu. Sering seperti itu. Sering. Sering. Terus bagaimana menurut ibu dengan hal yang demikian? Nah, kalau ibu kadang-kadang mengizinkan, kadang-kadang tidak juga. Kalau seandainya ibu tidak mengizinkan, Farhan pergi aja sendiri gitu. Nah, kadang-kadang kalau rasa kangen juga pergi, tapi kalau nggak dibolehkan kadang-kadang juga tidak pergi. Oke. Nggak apa-apa seperti itu, ibaratnya kalau seandainya kita rindu, kangen sama ayah, kita menemui dia ke tempatnya di Padang. Diharapkan itu tidak mengganggu kepada proses pengajaran. Sebab kenapa Farhan? Bapak dapat informasi dari guru yang mengajar di hari Senin. Katanya hari Senin itu kadang-kadang Farhan sering tidak masuk ya. Iya. Ya, itu penyebabnya apakah masih di Padang di tempat ayahnya atau memang ada di sekolah? Nah, itu udah ada di rumah Pak, tapi mungkin gara-gara tidurnya kemalaman jadinya bangunnya kesiangan, jadi telat masuk juga. Jadi kadang-kadang juga rasa bosan juga pas masuk pembelajaran, jadinya agak malas mengikuti proses pembelajaran Pak. Oh begitu. Penyebab bosan malasnya untuk belajar apa ya? Apakah ada hubungannya dengan masalah di rumah atau ada masalah di sekolah juga? Yang di rumah aja Pak. Yang di rumah saja. Pernah terpikir dampaknya dengan tindakan seperti itu? Pernah sih Pak. Pernah. Apa dampaknya yang Farhan ketahui? Nah, kalau dampaknya itu kita dapat ketinggalan kelas, mungkin ya ketinggalan materi pembelajaran, mungkin karena itu juga teman-teman bakal jauhi kita juga, dan guru akan beranggapan buruk kepada kita. Berarti Farhan menyadari kalau perbuatan yang Farhan lakukan selama di sekolah itu tidak baik ya Farhan ya? Ya. Betul. Kalau boleh tahu tinggal dengan ibu berapa orang? Nah, 3 orang sama adik. Sama adik umurnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Berarti masih sekolah SD berarti ya? Ya. Oke. Bagaimana hubungan Farhan dengan adik? Nah, kalau untuk adik sih kadang-kadang baik, kadang-kadang kurang baik juga Pak. Apa penyebab hubungan Farhan dengan adiknya tidak baik? Ya, kalau jadi itu kadang-kadang dia ngeselin, itu bandel. Pas kita mau buat tugas diganggu terus, pas mau pergi keluar ngikut terus.
Bagaimana respon ibunya dengan tindakan itu? Ya kalau ibu sih kalau lihat berantem sama adik itu sering marah-marah juga. Yang ada kalau kayaknya ibu tuh lebih memperhatikan adik itu kan, padahal yang kita lakukan itu benar tapi ibu terus membela adik itu Pak. Ya, Bapak memahami apa yang Farhan rasakan. Memang tidak baik rasanya kalau kita dimarahi sama orang gitu. Tapi Farhan juga perlu menyadari penyebab ibu marah sama Farhan itu ada penyebabnya. Mungkin ibu menginginkan hubungan Farhan dengan adiknya itu baik-baik saja. Tidak ada rasa ketengkaran yang timbul di hari-hari yang Farhan lalui sama adiknya kan begitu. Iya. Biasanya di saat Farhan lagi marah, lagi emosi, apa yang biasa Farhan lakukan? Yang biasa lakukan itu kalau pas habis dimarahi oleh ibu biasanya pergi keluar, pergi nongkrong sama teman. Oke, selama nongkrong atau bergaul dengan teman, apa yang biasa Farhan lakukan? Yang biasa lakukan itu kalau teman ngajak melakukan suatu hal yang bersikap positif ya ikut-ikut aja, kalau teman ketawa ketawa juga itulah. Jadi yang intinya tidak menunjukkan kalau ada masalah itu dari rumah. Hani tidak ingin gitu teman-temannya tahu masalahan itu. Jadi sama teman pun belum pernah bercerita, baru sama Bapak untuk bercerita. Belum Pak, sama bapak aja. Oke. Sejauh ini, apakah sudah pernah Farhan untuk mengajak Ibu Farhan atau Bunda Farhan untuk bercerita, membahas hal ini? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ya. Kenapa? Apakah ada sesuatu hal? Ya ngapain juga diceritain kan ibu lebih sayang adik. Lagian nanti apabila ceritakan juga nggak bakal didengarin juga, itu kan palingan bakal dimarahi tuh. Jadi lebih baik pergi nongkrong aja kalau sudah dimarahi ibu. Han kesal sama Ibu Han kalau seandainya Ibu Han itu tidak percaya dan tidak sayang sama Han. Iya Pak. Perilaku seperti apa yang Farhan harapkan dari Ibu Farhan? Nah yang harapannya itu bisa membagi perhatian juga atau tidak pilih kasih itu kan, juga tidak sering marah-marah itu kan, ya setidaknya dapat mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya. Oh begitu. Jadi sekarang Farhan ingin hubungan Farhan dengan Ibu Farhan dan dengan adik Farhan itu baik kan itu. Iya Pak. Ibunya tidak marah-marah dan hubungan sosial Farhan dengan ibunya baik. Kemudian di sekolah tidak mengganggu terhadap proses pembelajarannya. Ya seperti itu. Iya. Nah, sejauh ini apa usaha Farhan untuk mengatasi agar orang tua Farhan tidak marah-marah lagi? Itu selalu berbuat baik, ditanamkan dalam diri supaya agar tidak mengulangi kejadian itu lagi Pak. Sudah dilakukan itu? Alhamdulillah sudah bisa dilakukan, namun ya terkadang juga namanya juga emosi atau tidak terkontrol juga. Kalau seperti itu berarti sama juga dengan belum seutuhnya. Iya Pak. Jadi Bapak harap itu benar-benar Farhan tanamkan dalam diri Farhan untuk bisa merubah. Nah, dengan datangnya hati ke rumah Bapak itu sangat membantu sekali dengan permasalahan ini. Jadi mari kita ibaratnya kita atasi masalah ini, kita coba untuk bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan dengan ini. Coba Han berpikir sekarang. Han sekarang tinggal bertiga, ada adik dan kemudian ada Farhan. Dan Han berbuat seperti ini terus, dinasihati, lari keluar. Apakah itu akan membuat masalah selesai? Tidak kan? Nah, maka akan membuat masalah itu akan bertambah terus.
Nah, jadi seandainya Han dimarahi oleh orang tua, alangkah bagusnya Han tidak lari keluar. Han komunikasikan dengan orang tua Han. Kemudian untuk masalah berlaku malas untuk belajar, Han, apapun bentuk permasalahan di sekolah itu tidak boleh kita campurkan dengan permasalahan di rumah. Sebab kenapa? Sekolah itu hanya mengetahui kalau proses pendidikannya seperti ini, harus membuat tugas, harus masuk tepat waktunya dan tidak bolos. Kemudian untuk masalah merasa aplikasi terhadap Farhan dengan adiknya, itu anggapan Farhan saja. Sebab adiknya itu di umur 8 tahun itu dia sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Dia masih banyak hal yang belum bisa dilakukannya. Jadi makanya kenapa orang tua Farhan itu lebih peduli terhadap adiknya, sebab dia membutuhkan hal itu saat sekarang ini. Kalau Farhan bisa ibaratnya bersikap baik terhadap ibunya dan bisa menyayangi adiknya, tentu harapan bapak ibunya juga seperti itu. Nah, sebab tidak ada bapak rasa orang tua yang marah sama anaknya tanpa sebab dan akibatnya gitu. Jadi binalah komunikasi yang baik dengan ibu Farhan, kemudian dengan adik Farhan, sayangi adiknya, paham kan? Nah, jadi bapak harap setelah kegiatan konseling ini berakhir, Han bisa untuk mengatasi masalahnya. Apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa Han lakukan nanti setelah kegiatan konseling berakhir. Han bisa? Bisa. Nggak bisa. Sepertinya kegiatan konseling kita sudah sampai pada tahap perakhiran ya. Pak rasa Han sudah bisa untuk mengambil apa keputusan yang tepat dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Dapat Pak simpulkan kalau seandainya penyebab ketidakhadiran Han di sekolah, penyebab Han malas di sekolah itu tidak buat tugas, itu disebabkan oleh pikiran Han yang mengganggu, disebabkan karena ada masalah dengan orang tua. Nah, untuk berikutnya Farhan, Bapak ada mengisi penilaian ini seberapa jauh pemahaman Farhan terhadap konseling yang sudah kita laksanakan. Silakan diisi dulu. Baik Farhan, untuk konseling yang berikutnya, kalau seandainya Farhan masih ada mengalami masalah, Bapak harap Farhan mau datang ke ruangan konseling lagi untuk membicarakan masalah itu. Sebab kalau seandainya masalah Farhan bawa ke dalam proses pembelajaran seperti ini dampaknya, kalau seandainya timbul masalah yang berhubungan dengan ini lagi, Bapak